Ada di mana-mana ya dia. Iya mungkin bisa lihat video ya di sini. Dia pernah jadi vokalis tinggi, bisa lihat videonya. Saya juga dulu pernah ditarik di band Stinky sebagai vokalis. Saya pernah jadi vokalis Stinky. Hampir pengen jadi vokalis Stinky. Dulu pada sekolah tuh yang paling terkenal tuh pengen banget beli Motorola. Iya, Motorola. Udah tuh yang bisa dilipat tapi tipis banget tuh. Iya. Itu tuh. Ya, omong kita tahu K-popers tuh fans yang berita sekali. Berita. Halo guys, kembali lagi di Ngobers. Pada episode kali ini dihadiri sama gue sendiri, hostnya baru. Nama siapa nih? Namanya David Copperfield. bukan Abdul. Abu. Oke, Ngobers. Kemarin tuh bahas tentang ini ya, Miras oplosan. yang ngobrosin. Mungkin banyak pertanyaan sih dari gue sendiri ya. Kita mulai dari yang berat-berat aja loh. Ya, tahun 2025 ini di awal-awal ya, kemarin gue lihat berita-berita itu ada, terakhir kan ada Indonesia darurat, terus terupdate sekarang gue lihat mahasiswa menggunakan di sosial media tagar Indonesia gelap, guys. Iya. Nah, lu bisa jelasin nggak? Kemarin tuh gue lihat beritanya ya sangat prihatin lah. Gimana itu, Mas? Iya, Indonesia Gelap tuh baru mungkin sekitar 15-16 Februari ya, rame gara-gara Iya. mahasiswa melihat dan merespon lah apa yang terjadi di Indonesia saat ini mengenai pemotongan anggaran ratusan miliar. Ratusan miliar. Iya, 700 miliar lah kira-kira. Lalu berdampak juga pada katanya anggaran untuk pendidikan, anggaran beasiswa, terus juga untuk sempat kan akhirnya gas langka juga kan, katanya ini juga karena pemotongan anggaran juga, walaupun akhirnya dibatalkan oleh Presiden. Makanya mahasiswa dari berbagai daerah merespon dan Indonesia demo menuntut kebijakan itu dibatalkan lah. Udah banyak di titiknya ya? Nggak di kota dong ya? Iya, mahasiswa dari seluruh Indonesia. Jadi ya Seluruh Indonesia. di Kota Lepsam, di Jogja, Semarang itu udah ada ya minta macam-macam lah ke DPR deh. Minta ketua DPRD-nya nelfon Presiden Prompto lah. Di Jakarta juga sempat ya bakal dikit lah. Ya, tapi seperti kita tahu ya, kalau demo itu kan ya rusuh kan gitu ya. Kan ya bisa dibilang kan rusuhnya belum kayak yang kemarin kan, nomor kemarin. Ya mungkin sebenarnya mirip-mirip. Tapi seperti biasa, karena kita tidak ada oposisi, kalau tidak ada oposisi memang jarang ada yang diberitakan. Iya. Di buku kali ini jarang banget diberitakan oleh media mainstream, makanya tidak terlalu heboh juga. Oke. Padahal masih berjalan ya. Tidak, hari ini juga beberapa hari udah demo terus mahasiswa. Mau ya dari pemerintah harus menanggapi lebih cepat ya gitu ya. Yang mudah-mudahan ditanggapi serius oleh pemerintah, kan khawatirannya masalah ekonomi, masalah pendidikan, itu kan masalah yang krusial ya. Iya. Ya, harus ditanggapi lah, harus diakomodasi perintahan mahasiswa ini. Terutama kita kan di tahun-tahun ini banyak PHK, Benar. terus juga banyak daya beli menurun. Kita lihat sendiri warung-warung dulu ramai sekarang sepi, orang-orang juga ngeluh. Ditambah lagi dengan judi online yang di bawah udah gak ada uang main judi online. Iya. Karena kemana-mana. Akhirnya pinjol. Akhirnya jadi kemana-mana lah. Iya. Masalah jadi kemana-mana. Iya, mungkin dari permintaannya mahasiswa, mungkin anggaran pendidikan bisa dikasih kebijakan yang lebih
produk masyarakat deh. Iya, asli ya. Sebenarnya ada belasan tuntutannya, tapi salah satunya itu ya kita tahu anggaran pendidikan semakin tahun semakin naik. Dan sepertinya kita mau dibawa ke kayak negara liberal Amerika Serikat lah. Jadi kalau kuliah kita nanti suruh bayar sendiri semalam mungkin, caranya dengan peminjam uang dari ya mungkin ada namanya loan student lah, pokoknya pinjaman untuk mahasiswa. Oh kalau dari sorry mas kalau potong. Kalau liberal sistemnya gitu ya. Jadi Iya, kalau di Amerika seperti itu. Jadi mahasiswa tuh minjem duit buat bayar kuliah, nanti setelah kerja baru dibayar lagi. oh gitu. Iya. Baru tahu serius. Iya, sangat mahal kan. Padahal tidak ada jaminan kalau habis kuliah kita langsung bekerja. Ya Beda dengan di Amerika misalnya udah kampusnya kan gede. Ya udah kalau ada kampusnya gede, ya mahal pasti ya buat kerjanya lebih bonafit lah. Kalau di Indonesia kan mahal tapi nggak ada jaminan kerja. Ya Iya. ngapain? jalurnya belum jelas ya. Kalau Iya, di sana iya, udah ngapain? jelas. Iya kayak gitu, Iya. kayak gambling aja gitu. Terus kemarin juga udah baca-baca berita juga dikaitin dengan sentimen dengan influencer di Iya itu termasuk juga aksi dari mahasiswa itu apakah benar ya? Iya, salah satunya gitu karena status saya ada di Kobuser di tengah himpunan ekonomi masyarakat yang cari kerja susah, ngelantik status influencer lagi yang belum jelas kerjanya apa, dan pasti kan mereka digaji, mereka dapat fasilitas. Iya. Walaupun dari Kobuser bilang saya nggak akan ambil gaji, ya gajinya paling 3 juta, 4 juta. Kalau tunjangan lebih gede lagi, fasilitas lebih gede, keamanan lebih gede lagi. Nah, itu yang masyarakat harus lebih kritis lah melihatnya. Di mendengar itu pasti kritis lah ya. Oke mas, mudah-mudahan tagar Indonesia gelap ini kayak pepatah ya, habis gelap daripada terang ya. Mudah-mudahan ya. Di awal tahun 2025 ini Indonesia penuh udah mulai demo gitu kan. Kita berdoa supaya aman-aman aja ya guys ya. Terus berita kedua ada guyonan kayak di media saya baca kabur aja dulu. Maksudnya kabur. Siapa yang kabur gitu? Ya kan kita lihat PHK susah nyari duit, Ya. banyak netizen yang menyarankan kabur aja dulu, kabur ke luar negeri, cari duit di luar negeri. ke luar negeri. Iya, cari duit sebanyak-banyaknya di luar negeri, lebih banyak kesempatan daripada di Indonesia. Itu maksudnya. Berarti ada yang Menginisiasi. inisiasi Iya. kayak ya lagi susah di dalam negeri, ya udah cabut aja nih, lagi enak-enak nih di luar negeri gitu. Makanya dibilang itu tagar juga apa kabur aja dulu tuh emang ya netizen aja yang namain apa gimana sih? Ya netizen viral di medsos X ya dulu, Twitter tuh. Iya. Ya sebenarnya kondisi di luar ini juga nggak begitu bagus juga ya, banyak negara-negara lain mengeluhkan soal resesi macam-macam. Tapi kan masalah pekerjaan pasti kalau di luar negeri mereka berharapnya gaji lebih layak, kesehatan lebih layak. Dan kalaupun mungkin kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, uangnya dibawa ke Indonesia bisa lebih banyak dan bisa ditabung kan. Mungkin di Indonesia bisa beli rumah, tanah, dan segala macam. Mereka mikir seperti itu. Karena di Indonesia sendiri situasinya sedang ya bisa dilihat semua lah. Bisa dilihat oleh masyarakat bagaimana. Tapi musiman gak sih atau kayak apa ikut-ikutan aja padahal dari dulu udah ada juga ya orang-orang kerja di luar negeri yang maksudnya nggak harus sekarang sih maksudnya disuruh kabur aja dulu gitu. Ya kan ada pekerjaan migran yang lulus kita TKI lah, banyak di Proin Kanada. Atau mungkin gampang kali aksesnya apa udah dipermudah apa di mana ya? Ya sebenarnya tidak mudah juga. Orang-orang di media sosial juga menyarankan kalau mau keluar paling nggak harus lewat jalur yang legal lah. Terus punya keahlian. Iya Pak. Jangan Pasti ya. jangan nekat-nekat banget karena di luar negeri juga budaya beda, secara sosial beda. Iya Mas. Nanti kalau sana kita nggak apa-apa, kaget, ya kita susah juga gitu. Zong Iya. sama aja. Dan banyak juga yang counter narasi, udah nggak usah kabur, itu nggak nasionalis, udah nggak usah kabur, udah telat. Pro kontra ya. Iya, kayaknya udah tua-tua dah. Kalian nggak begitu pintar lah buat kabur gitu. Yang mungkin di sini kan yang IQ tinggi-tinggi, kalian nggak juga. Iya.
maksudnya pekerja kasar walaupun di luar negeri tetap dihargai juga. Dari Mas tidak sendiri kayak melihat apa kejadian itu kabur aja dulu tuh gimana? Kalau ditawarin nih Mau tahu? ada misalnya kayak kan lagi musim nih kayak ada tawaran mau Gue pernah juga ke luar negeri, ke Jepang. oh Jepang mana sih? Gimana? Tapi kalau sejujurnya ya, waktu itu pernah ke Brunei tuh. Orang Indonesia yang di Brunei tuh dipandangnya kayak kurang enak lah. Karena kerjanya pasti kerja kasar, Bu. Jadi kalau kita di luar negeri harus siap-siap dipandang sebelah mata sama orang lain gitu loh. Mentalnya harus mendapat dan baja lah ya. Kuat. Karena kita pendatang. Apalagi kita bukan bangsa Eropa misalnya yang banyak orang-orang tuh Udah biasa ya. ya bisa kagum lah kok. Kalau beliau pasti hebat, saya bule. Tapi orang Asia Tenggara pasti jangkitnya kurang lah. Nah. Menurut gua kalau mau keluar lagi ya siapin mental dan siapin keahlian yang cukup biar bisa bersaing di luar itu. Tidak melarang, tapi kalau kabur aja dulu pun paling enggak disiapin lah disiapin skenario terburuknya apa harus bisa menyiapkan. Ya balik lagi ya rezeki udah ditentuin terus mungkin kalau mau ya kita nggak menjustifikasi kayak nggak nasionalis atau apa ya kalau sekarang keadaannya ya mau gimana ya. Iya, waktu seperti itu. Ya kalau bisa sih apa balik lagi sih ke pemerintah supaya apa kan disuruh kabur aja dulu nih berarti kan apa banyak saksi atau banyak yang udah ngebuktiin kok coba dibalikin lagi gitu Iya, banyak iya. orang bisa balik ke ini aman gitu. Iya, ada yang berhasil, ada yang gagal. Iya, kita lihat aja. Mau contoh yang berhasil sama yang gagal, udah banyak ceritanya kan. Ini tuh ojol itu pengen jadi apa karyawan ya kayak apa ya dia pengen diangkat jadi karyawan ya. Iya, awalnya kan ojek online demo minta agar diberi THR. Selama ini status ojek online kan mitra tuh jadi kayak ya nggak ada ikan lah, katanya enggak. Kalau menjadi minta THR berarti kita harus karyawan. Nah itu sudah dikaji oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja juga mendorong agar ojol diberi THR. Namun aplikator itu belum mewujudkan ya. belum dan mereka menanggapinya secara normatif lah, nggak bilang iya atau tidak gitu. Jadi intinya Proses lah ya. ya kita nggak tahu proses seperti apa. Tapi udah lama ya. Sudah lama karena ini juga Tuntutannya maksudnya kayak sebenarnya ya targetnya sih ya mau kan sekarang mau bentar lagi mau puasa terus ibadah mungkin ya itu ya peminta isi ajak ojolnya mungkin THR kali ya. Iya nah kayak nyangkat jadi karyawan itu syarat dikasih THR kan ya. iya dan keluhannya kan ojol itu dulu buat sampingan. Tapi algoritmanya ojol susah buat sampingan karena kalau semakin sedikit menarik, semakin sedikit diberi pelanggan. Katanya begitu. Ya dari ininya dari aplikatornya ya. Iya. Jadi kan mereka sama aja kayak kerja full time sebenarnya. Kerja ojol full time gitu loh. Jadi ya mereka pengen ya udah kalau udah kerja full time sekalian jadi karyawan gitu. Mikirnya seperti itu. Oh iya benar-benar. Karena mungkin juga udah banyak banget kali ya. Ini ya yang sebagai ojol-ojolnya nggak kayak dulu kan. Iya, karena kan mungkin dikira pekerjaan yang fleksibel secara waktu. Terus iya pernah itu naik ojol juga kan. Ya bapak kebanyakan kan bapak-bapak. Kadang ya dia mengeluhnya dengan inilah gitu kayak apa ada paket-paketannya yang maksudnya yang bikin dia tuh malas narik gitu. Iya. Ya dan sebenarnya apa ya? Ojek online juga kan pekerjaan yang seharusnya bisa dilindungi oleh pemerintah karena udah jutaan orang yang menjadi ojek online. Paling nggak ada
pelindungan apa gitu seperti kayak buruh gitu kan. Ya kan udah besar pasti udah berserikat sendiri, minimal harus bisa diperhatikan lagi lah. Ya kalau gitu, berarti Mas Beda lebih mendukung 100% lah ya kalau dengan apa berita itu ada tuntutan dari ojol itu saya sih juga dukung banget. Ya dukung lah, ya terbaik lah, mungkin dikaji plus-minusnya bagaimana. THR itu ya bagian dari keistimewaan suasana dari komandan itu sendiri. Mungkin kalau jadi karyawan tarif ojol naik, tapi kalau saya pribadi tarif ojol naik saya sih nggak apa-apa, karena selama ini menghindari ojek pengkolan, mereka suka naik bekerja. Pengalaman saya di Jakarta tadi pernah naik ojek, udah janjian nih 30, di motor naikin 40 karena badannya ojek online-nya, ojek pangkalannya gede. Jadi orang-orang jadi susah ngelak kan, iya kan. Jadi terpaksa, karena kalau ojek online jelas nih harga berapa, ya berapa, orang yang narik berapa, orang narik siapa, kalau ada apa bisa lapor. Nah, Iya benar. menurut gue pribadi sih kalau agak naik dikit sih nggak masalah, ya, yang penting keamanan dan macam-macam ya tadi. Iya. Sebelumnya gue nanya, lu hobi nonton nggak sih Mas? Nonton film Iya. kopi lumayan. Lumayan. Nah ini kayak kemarin itu artis namanya Abizar, tau gak? Iya. Nah itu dia memerankan sebuah film terus berbondong-bondong lah K-popers. Itu gimana tuh? Lu ini menanggapi berita itu? Ya terlepas dari sosok Abizarnya, Iya. omong kita tahu K-popers tuh fans yang berita sekali. Berita. Jadi kalau misalnya sesuatu mungkin agak sedikit melenceng atau apa, Bahaya. bisa ditanggapi. Ya bahaya tidak relatif ya, tapi ini ya tanggapannya Ternyata dia ada. sangat beragam dan sangat beda sama fans lain. Iya. Karena kan di Korea sendiri juga budaya seperti itu. Kalau udah fans, udah diidolakan, udah fanatik gitu. Dari mungkin ini filmnya film dari adaptasi film Korea kan. Ini mungkin bahayanya kita menyatakan sesuatu di depan publik di sekarang ya di media sosial ya. Iya. Ya apa maksudnya gini, apa? Semakin jadi public figure tuh semakin pisau bermata dua. Iya benar. Itu nggak sih? Iya masih resikonya sih kalau jadi public figure, omongan kita ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau nggak suka goreng banget, kalau suka ya jadi itu juga. Yang bahaya kalau nggak suka terus dicampur fitnah dan macam-macam, bahaya kemana-mana. Padahal sedikit aja gitu. Padahal kan kalau dari secara apa film dari film ya ya dari filmnya atau dari si tokohnya si artisnya juga dia selain film itu karyanya harus bagus kok. Jadi kan gara-gara itu bisa mematikan bisnis loh kan. Iya. Menjadikan sekali sih. Dan sebenarnya film Korea juga ada banyak kan adaptasi ke Indonesia kan, kayak Hello Ghost. Iya udah banyak. Yang ini doang viralnya yang Medical Insult negatif dia. Iya sebelumnya kan tuh film-film yang kita tahu positif semua. Maksudnya ya dinikmati dan menarik gitu. Dan ini yang jadi apa? Jadi berita yang sangat trending juga di minggu kemarin. Iya, makanya emang usah dilihat gimana netizen Indonesia mengomentari artis kalau misalnya ada sampah ya apa, termasuk Militan 08 ya, netizen Indonesia termasuk yang militan, bagi yang K-popers tuh hati-hati buat teman-teman. Hati-hati. kita mohon maaf ya, kita tidak menyinggung siapa kita. Iya benar. Membahas fenomenanya aja. Fenomenal. Terus yang kelima ada pengacara men. Ya dari semua berasal dari Medan ya. Saya baca berita tuh yang heboh yang mana itu dia memiliki kekayaan gunung dari isinya uranium. Itu enggak apa-apa dari Hotman Paris gitu. Ada apa sih? Saya nggak benar-benar nggak ngikutin. Coba Mas Wida Iya, itu sebenarnya kasusnya awalnya
Iya, awalnya Hotman Paris yang Asman Nasution. Hotman Paris dituduh melakukan sesuatu lah oleh mantan asistennya Hotman Paris katanya. Lalu Asman Nasution menjadi pengacaranya mantan asisten Hotman Paris. Lalu Hotman Paris melaporkan balik dengan pasal UU ITE. Oh, makanya ada yang di video butak-butak gitu ya. Waktu di sidang, hakim bilang ini ditutup nih sidangnya karena ada asustilanya. Asman, sepengetahuan saya, maaf kalau salah, bisa diberikan di kolom komentar mungkin. Cemiu. Semiu, correct me if I'm wrong. Nah itu jadi berantem di ruang sidang, akhirnya memicu kontroversi. Mahkamah Agung minta mereka diberi sanksi pengacara itu. Akhirnya sepertinya dua-duanya, Rasman Nasution dan Fauzi siapa gitu, dikeluarin dari Koalisi Advokat Indonesia sepertinya. Kalau nggak salah namanya KAI. Nah, enggak, yang Fauzi ini tahu keterkaitannya apa itu? Dia tim pengacara dari Asman sepertinya. Oh, tim pengacaranya kok gitu. Ada di mana-mana ya dia. Iya mungkin bisa lihat video ya di sini. Dia pernah jadi vokalis tinggi, bisa lihat videonya. Vokalis tinggi. Bisa dilihat videonya. Di sini ya video. Ya mereka sudah minta maaf karena Oh, lanjutan ini ya, iya kasusnya. melakukan istilahnya contempt of court, merusak marwah pengadilan. Kita sudah minta maaf. Ya terserah lah pihak yang bisa ya. Mungkin itu tapi cuma kan kalau kita di ruang sidang mau harus menghormati hakim kan membimbingnya. Jadi kalau di sidang kita yang lihat itu sudah jelas membimbing hakim kita harus menghormati. Bodan nggak ada ini ya, nggak ada twist story-nya, plot twist-nya. Terus ini kita beralih ke teknologi. Oh iya benar. Terus sekarang Motorola launching handphone 5G ya. Iya. Motorola ngomong itu kan brand lama ya. Brand zaman kita ini, Dan zaman sekolah lah, sekolah SMA lah. SMP SMA. Ya, Ya by the way kita, sorry kan, semua motong by the way kita milenial ya. Iya zaman ini ya. tahun 2000-an awal lah. Ya itu benar. Sebelum 2010. Ya Ya ini baru lagi muncul lagi. harganya juga saya lihat di Google murah ya, sekitar 2 komaan, jadi nggak begitu mahal. Iya murah-murah. Itunya juga pengiklannya motor Tita ya. Iya Dan sekali kan mana ya. Dulu pada sekolah tuh yang paling terkenal tuh pengen banget beli Motorola. Iya Motorola. Itu yang bisa dilipat tapi tips semua tuh. Iya. Itu tuh. Dia eksklusif ya kayak Iya. itu jangan-jangan. Ya kita ingat Motorola ini tuh, Iya. Mungkin yang gengsi atau ya. enggak Kayak 2000-an ada ya. 11 tuh udah enggak. nggak inget lah. Tapi kalau yang mungkin generasi baru ke bawah itu masih inget tuh, makasih aku sih Motorola. Apalagi ya teman-teman kita yang tajir-tajir zaman SMA dulu pasti dia heboh seorang. Iya. Ada beberapa kali ya. Mungkin ya kayak brand Motorola naik lagi gitu. Karena Nokia, Ericsson, Sony Ericsson udah gak dapat lagi kan. Sekarang branding aja ya iPhone kalau enggak Samsung kan. Iya. Tapi yang nggak tahu kalau levelnya Lumayan ada juga. level low end itu kan ada Xiaomi, Poco dan macam-macam. Ya, fitur itu lebih mewah kadang, harganya juga lebih murah. Kita nggak tahu mereka bisa mengalahkan kekuatan dari barang-barang itu enggak. Tapi lihat iklannya cakep juga gitu. Dia masih ngejar dengan stylenya Motorola gitu. Iya. Ya Motorola kan udah teruji lah barangnya dan udah terkenal di seluruh dunia. Mungkin kirim dari mana sih? Negara mana? Untuk stabil dari Amerika Serikat ya. Oke, itu sekumpulan berita-berita sepekan kemarin. Oke, mungkin minggu besok kita akan bahas lagi berita-berita yang menarik untuk kita bahas ya, Mas Bida ya. Boleh, semoga di minggu depan kita udah mulai masuk puasa. Minggu depan belum dong. Mudah-mudahan di awal puasa kita menerima berita-berita yang menyenangkan aja ya.
Ya, apalagi mau puasa lah pasti banyak tiduran, udah naik, udah tidak ada kelangkaan. Nah itu tuh saya mau mancing soalnya. Nah mungkin kita tunggu aja di minggu depan ya guys ya. Dadah.